Sebelumnya kita nyapa dulu deh yang baru bergabung. Ya, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Ini kalau yang belum lihat pamfletnya gitu. Jadi malam hari ini kita akan membahas terkait multitasking. Apakah benar membuat makin pusing atau memang itu perlu dilakukan kita keseharian dalam bekerja ataupun juga terutama di kuliah nih, apalagi sekarang tadi ya kerja di rumah ataupun kuliah di rumah ataupun sekolah di rumah Mm-mm, seperti itu. Oke. mm-mm. Lanjut Mbak Rena. Multitasking itu bisa dikerjakan, tapi sebaiknya buat orang yang mudah stres atau mudah frustasi, yang mudah stres lah, itu lebih baik janganlah kalau bisa ya. Karena multitasking itu kan untuk orang yang gampang stres itu atau gampang apa punya kecemasan, akan jadi apa ya? Nggak baik buat psikis gitu. Hmm. Karena kan jadi seperti ditekan kan, jadi seperti ditekan, wah ini harus selesai, waduh satunya belum selesai, aduh ini aku lagi buka laptop, aduh masakanku lagi aku goreng tempenya, susah kan Gosong gitu. itu, kosong jadinya nggak selesai semua ya kan. Tapi kalau memang pengen multitasking itu memang harus pelan-pelan gitu, nggak langsung bertugas apa ada 5 Emang pekerjaan harus. yang beda dikerjakan satu waktu, itu susah. hmm. Ini Mbak, Dampaknya apa apa mau nanya nih, ada iya titipan nih, iya. titipan dari diri saya sendiri sebenarnya. Oh ya boleh lah. Jadi kan ini kalau dulu tuh sebenarnya ketika masa remaja tuh bisa itu multitasking gitu kan. Contoh dengerin musik sambil baca buku, sambil Mm-mm. apa gitu kan, sambil macam-macam bisa. Mm-mm. Tapi kenapa kok ternyata semakin dewasa itu kemampuan tersebut malah makin susah gitu? Apakah ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi itu? Apakah bertambahnya usia itu mempengaruhi hal tersebut? Oh tentu, bertambahnya usia bisa menurunkan tingkat pertama konsentrasi, terus apa bisa apa ya? Karena gini, kalau terlalu sering multitasking itu bisa mempengaruhi kinerja otak mas dari segi medis. Nanti semakin bisa mengurangi memori sebenarnya. Jadi ada satu penelitian ya, dan ini aku baca di salah satu web kesehatan. Memang eh, orang yang terlalu sering, maksudnya bukan terlalu sering ya, yang hampir setiap waktu multitasking itu penurunan poin IQ bisa sampai 15 poin gitu. Jadi memang sebaiknya itu tadi, hidup itu penuh keseimbangan, harus bukan Keseimbangan. penuh keseimbangan, harus ada keseimbangan. Jadi ada saat kita dimana jadi multitasking, ada saat kita menjadi single tasking, seperti itu. Harus sesuai dengan situasinya ya berarti. Lihat situasi dan kondisinya. Cuma kan kayak tadi itu kan biasanya anak-anak remaja juga kayak gitu kan biasanya nonton. Contoh ya nonton Mm-mm. film sambil makan terus sambil Mm-mm. balesin chat kan kayak gitu tuh biasanya. Malam minggu kayak gini kan Mm-mm. biasanya kasusnya kayak gitu. Oh banyak banget, banyak Mm-mm. banget. Nah kayak gitu Mm-mm. berarti itu juga berbahaya ya bagi teman-teman kita ya. Karena mereka Terutama yang masih. merasa bisa gini sih, Mas Dika, karena kan itu dilakukan atas dasar hal yang menyenangkan. Jadi karena mereka senang melakukan itu dan tidak tertekan melakukan itu, jadi seolah-olah itu tuh bisa mereka lakukan karena mereka senang. Tapi beda halnya saat seperti karyawan ya, bekerja di dalam tekanan gitu. Ya tadi kenapa sih biasanya terjadi di karyawan gitu? Kenapa lebih cenderung multitasking itu membuat stres pada orang yang bekerja? Karena biasanya perusahaan uh, mencari keuntungan kan, dalam artian supaya mengurangi biaya pelatihan gitu. Terus selanjutnya biaya apa teknologi dan perkantoran itu bisa dikurangi, terus mengurangi beban gaji gitu. Ini ada Gitu. pertanyaan nih dari Kak Ira Fitriawati. Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana nih kalau apa kalau nggak sadar sering ngelakuin multitasking? So far kalau kamu nggak ngerasa kamu jadi stres, it's okay sih, nggak apa-apa. Kamu bisa melakukan itu, dan ada kalanya kalau kamu udah mulai, aduh, burn out, paling parah orang melakukan multitasking itu ada burn out. Burn out itu titik jenuh yang paling tinggi. Ah,
gitu. Jadi istirahat, ambil jeda gitu. Jadi kita kembali lagi ke diri masing-masing lah yang buat Ira ya, bukan buat Mas Dika ya, sorry. Oh iya ya. Jadi harus Oke. apa, mengenali diri, gimana sih aku nih orangnya kayak gimana. Oh, aku nih orangnya gampang stres, aku orangnya gampang panikan. Karena aku orangnya kayak gitu, aku nggak bisa nih kerja yang terlalu di bawah tekanan. Kalau kayak gitu nanti lama-lama aku bisa depresi. Nah, dari situ kita dari apa, scan diri sendiri dulu, baru kita paham kan nantinya akan, oh emang lebih baik aku tuh jadi single tasking, nggak ada multitasking. Memang ada kalanya multitasking, tapi dengan pribadi yang mudah cemas, mudah stres, itu lebih baik cenderung single Dihindari tasking gitu ya. aja. Dihindari Kalau gitu. sempat kan dulu tuh beberapa minggu lalu kan kita bahas terkait apa tuh? Kok aku lupa namanya. Yang kita bahas terkait yang di situ ada kaitannya dengan multitasking juga gitu kan ya. Overthinking Mm-mm, terutama gitu kan. mm-mm, Kan mm-mm, biasanya juga apakah itu juga ada kaitannya dengan multitasking tersebut gitu. Kan ada kayak pengambilan keputusan tadi yang dicontohkan seperti itu. mm-mm. Hmm. Kalau dengan overthinking apa? Overthinking ada ini ya, ada sedikit hubungan, tapi kebiasaan overthinking adalah uh, orang yang terlalu apa ya, banyak berpikir sih. Ya itu tadi Hmm. overthinking, orang yang terlalu banyak menimbang-nimbang sesuatu yang tapi akhirnya nggak jadi ambil keputusan itu kan. Jadi gimana ya? Bisa berpengaruh untuk orang yang mungkin udah tingkatan stres. Misalnya dia multitasking dengan tugas ini, tugas itu, deadline A, B, C hampir bersamaan, dan dia jadi overthinking, itu bisa. Bisa karena apa? Orang ini adalah cemas. Jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu bisa jadi overthinking. Gitu. Termasuk tadi Mm-mm. ya kalau bisa sampai burnout tadi ya berarti ya. Burnout Iya, atau bisa benar itu. menunda pekerjaan juga berarti ya. Burnout itu, ya, titik burnout itu orang udah benar-benar lepas semua, tidak mau Kabur. mengerjakan pekerjaannya sama sekali. Gitu. Nah, multitasking ini kalau tidak dilakukan dengan tepat bisa menurunkan produktivitas. Hmm. Karena daya konsentrasi turun Kak Dika, dan moodnya tuh, mood orang itu tuh untuk mengerjakan hal-hal tersebut tuh hilang gitu. Jadi jatuhnya produktivitas berkurang, makanya waktu pengerjaan jadi lama. Kayak gitu. Mm-mm. Berarti kan sebenarnya awalnya orang-orang tuh berpikiran bahwasanya kalau orang nih kerjaannya banyak, oh bakal cepet nih orang satu orang ngerjain banyak bakal cepet nih dan juga bakal murah ya mungkin ya dalam perusahaan-perusahaan tertentu menganggap bahwasanya kalau uh, memberikan bebannya banyak tuh seperti itu ya berarti ya sehingga muncul Mm-mm. multitasking ini ya Mm-mm. tuntutannya. Nah, ini kalau misalnya uh, kalau memang mood mood teman-teman lagi bagus, daya konsentrasi lagi bagus, multitasking it's okay. Tapi jangan jangan nekat kalau memang daya konsentrasi lagi rendah, posisi lagi capek, lagi nggak mood, sebaiknya sih nggak usah gitu. Karena pasti akan lama banget selesai. Bahkan nggak selesai gitu. Hmm. Mm-mm. Terus itu tadi kan bisa apa, merusak memori otak, bisa turun kan IQ-nya. Nah, terus apa, masih turunnya ya masih satu satu misalnya rata-rata, nanti misalnya dari rata-rata yang atas jadi rata-rata sedang kayak gitu. Nah, itulah yang harus hati-hati. Nah, habis itu menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja sih, dan menurunkan kreativitas. Tasking Manage kalau tidak waktu gitu ya. dilakukan pada tempatnya, mm-mm, kreativitas berkurang. Harusnya dia kerja di bidang kreatif, karena terlalu tertekan, karena stres Oke. tadi, itu bisa kreativitasnya kurang Gitu ya gitu. kayak. Mm-mm, Berarti sebenarnya efek sampingnya banyak banyak banget ya negatifnya sebenarnya ya kalau bekerja dengan cara seperti mm-mm. ini ya. Banyak jika kondisi orang ini adalah tadi, itu akan banyak sih apa dampak negatifnya gitu. Jadi pertama memang harus kenal dulu, scanner diri dulu.
oh aku nih orangnya gimana, aku biasa nggak sih kerja di dalam tekanan, atau uh, aku orangnya tuh cemasan nggak sih. Tapi bukan berarti terus aku tuh nggak bisa bekerja dalam tekanan terus nolak semua pekerjaan multitasking, itu juga nggak baik. Kadang ada uh, saat dimana kita harus challenging sendiri, jadi nggak setiap waktu kita nurutin ego kita gitu loh. Hmm. Oke. Mungkin teman-teman juga nanti ini ya sekalian bisa bertanya gitu kan terkait Mm-mm. eh, pengalamannya mungkin ya terkait multitasking, pengalamannya Mm-mm. sehariannya. Bahkan mungkin ya ada yang merasa nggak bisa malah multitasking gitu kan. Mungkin bisa ditanyakan nanti kepada kita semua di sini. Mungkin nanti juga bisa dari teman-teman yang ikut juga berkomentar seandainya mungkin ada apa ya pengetahuan juga terkait multitasking. Oke. Nah, oke, aku Tadi. lanjut lagi ya. Hmm. Terus dari segi kesehatan sih bisa ini ya, tekanan darah bisa jadi naik. Oh Kalau udah bisa. stres, tekanan darah bisa naik. Hmm. Kalau terlalu banyak multitasking. Dan paling bahaya nih, ini bawahnya bahaya. Biasanya secara psikologis punya kecemasan sosial. Wah ini nih. Nah, inilah yang ditakutkan. Yang paling bahaya Oke. lagi, jadi kalau kita multitasking saat tengah-tengah berkendara, itu kecelakaan. Gimana gimana Kak? Tadi putus-putus coba di. Sorry, sorry. Iya. Jadi paling bahaya dari multitasking yang nggak pada tempatnya, itu dampaknya bisa terjadi kecelakaan jika dilakukan saat sambil Hmm. berkendara. Ah iya iya. Iya, gitu. Sambil Atau main pegang HP gitu. alat-alat yang berbahaya, atau pegang alat-alat yang berbahaya terus Wah sambil serem tuh. multitasking. Nah, itulah daya konsentrasi turun, ya kan? Itu bisa bahaya banget gitu. Apalagi naik tadi berkendara sambil megang alat berbahaya tadi ya, wah bahaya Ah, banget ya, itu. gitu. Udah kreativitas turun, stres meningkat, tekanan darah meningkat, dompet tipis, ya kan? Udahlah, Serem tuh. nah Yang itu terakhir kayaknya yang paling serem tuh, dompet tipis. dompet tipis ya. Nah, Oke. jadi emang harus berkendara sambil tidur, Kak. Iya, aku Oh juga sering gitu kalau itu lagi pesen Gojek serem gitu, sekali. berkendara sambil tidur. Itu Ya kan yang multitaskingnya megang. di dalam mimpi. Iya, Kak, berkendara sambil tidur. Iya, tapi pas naik Gojek atau Grab. Wah bisa sih. Dilarang sebut merek, merek ya. Gorep, gorep double nih, campur. Jadi memang Oke. harus ada beberapa cara untuk multitasking itu lebih apa ya, lebih tepat guna lah ya istilahnya.